Siapakah Insinyur Sholah Atliyah ini? Jangan lupa subscribe channel OB dan nyalakan loncengnya. Insinyur Sholah Atliyah mungkin bukan nama yang sering kita dengar. Namun, mengapa wafatnya menggemparkan Kairo? Pemakamannya dihadiri lebih dari 1,5 juta orang. Kisah hidupnya memberikan inspirasi yang luar biasa. Lahir di desa kecil Tafahna al-Ashraf, Mesir, Sholah Atliyah adalah pemuda miskin yang hanya memiliki 1 lembar celana panjang saat kuliah. Ada 9 orang sarjana miskin lulusan Fakultas Pertanian. Dengan 8 rekannya, Sholah memulai bisnis unggas dan perkebunan sambil mencari mitra yang ke-10. Mereka menghadapi banyak kesulitan, termasuk dalam mendapatkan modal. Namun, dengan tekad kuat, mereka berhasil mengumpulkan modal dari berbagai sumber, termasuk menjual tanah dan perhiasan istri hingga meminjam. Memang tidak banyak yang terkumpul, namun mencukupi untuk memulai usahanya. Pertanyaannya, siapakah mitra yang ke-10? Insinyur Sholah. Satu dari mereka pun berkata, "Aku sudah menemukan mitra ke-10." Siapa? Tanya teman-temannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya dengan tegas. Allah akan menjadi mitra usaha kita yang ke-10. Allah akan mendapatkan 10% dari keuntungan kita. Dengan perjanjian Allah yang akan memberikan perlindungan dan pemeliharaan juga keamanan dari wabah penyakit. Akhirnya mereka pun sepakat. Kontrak kerjasama pun ditulis secara rinci dan dicatatkan ke notaris, lengkap dengan mitra ke-10 tersebut. Satu musim, bisnis mereka pun langsung meroket, jauh dari yang dibayangkan sebelumnya. Akhirnya mereka pun bersepakat untuk menambah jatah keuntungan mitra ke-10 dari 10% menjadi 20% di musim kedua, dan begitu pun seterusnya hingga mencapai 50%. Keuntungan yang didapat mitra ke-10 itu dialokasikan untuk pembangunan desa. Dimulai dengan membangun sekolah dasar Islam putra, lalu lanjut putri. Kemudian sekolah menengah putra, kemudian putri. Ada lagi madrasah aliyah putra, lalu putri. Karena keuntungan terus membanjir, akhirnya dibentuklah Baitul Mal dan membangun rumah sakit Sholah Atliyah di sebelahnya. Mereka pun mengajukan ke pemerintah untuk membangun universitas di kampung. Awalnya ditolak dengan alasan tiadanya akses bagi para mahasiswa. Kemudian, mereka mengajukan kembali pembangunan universitas, lengkap dengan stasiun kereta beserta jalurnya dengan biaya mandiri. Akhirnya permintaan ini disetujui. Pertama dalam sejarah Mesir berdirilah sebuah universitas di perkampungan kecil yang memiliki akses transportasi gratis untuk mahasiswanya. Semakin berkembang dibangun pula universitas kedua, ketiga, keempat, hingga asrama putri dengan kapasitas 600 kamar. Dan asrama putra dengan 1.000 kamar. Kemudian dibangun kembali Baitul Mal, hingga hilang kemiskinan di desa tersebut. Dan program ini diduplikasi ke desa-desa lain, hingga tak ada desa yang disinggahi Insinyur Sholah yang tidak dibangun Baitul Mal. Bantuan pun diberikan untuk fakir miskin dan para janda. Pemuda pengangguran pun dilatih untuk mengelola perkebunan sayur hingga mandiri. Bahkan bisa sampai mengekspor ke negara tetangga. Saat panen raya seluruh penduduk desa dikirimi paket sayur. Saat Ramadan pun diadakan buka puasa bersama untuk seluruh penduduk desa. Bahkan disiapkan juga perabotan untuk gadis-gadis yatim yang ingin menikah. Dan ini semua merupakan sedikit dari banyaknya kebaikan yang dilakukan Insinyur Sholah. Hingga akhirnya disepakatilah keuntungan perusahaan 100% untuk Allah.
Hingga akhirnya insinyur solar yang semula seorang mitra usaha kini menjadi karyawan Allah. Dia hanya menerima gaji. Namun dia memberi Tuhannya syarat agar membuatnya hanya butuh kepadanya dan hanya meminta kepadanya. Inilah sosok insinyur Solah Atiya, tokoh utama kisah nyata yang menakjubkan ini.